Selamat datang Sobat Kota di episode ke-7 Kongko Wisata dengan topik Highlights of Kyushu, Japan, The Charms of Southern Japan. Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Doni Chia. Halo Sobat Kota semuanya, apa kabar? Ya, saya berharap Sobat Kota semuanya sehat-sehat semuanya ya, karena di masa pandemi yang belum kelar sampai sekarang ya, kita juga berharap tentunya semoga masa pandemi ini bisa segera berakhir. Ya, oke. Jadi tanpa sadar ya kita udah sampai di episode ke-7. Jadi saya mau ucapkan juga terima kasih kepada tim Kongko Wisata yang sudah mempercayakan lagi kepada saya untuk menjadi host dari acara kali ini. Ya, di mana episode ke-7 ini judulnya ialah Highlights of Kyushu, The Charm of Southern Japan. Jadi favorit saya nih, jadi kalau saya sebagai tour leader, ya Sobat Kota tahu ya, saya pekerjaan sebagai tour leader freelance, itu banyak mendapat pertanyaan ya. Doni, kalau sebagai tour leader, kamu kan sudah kemana-mana memang kerjaannya gitu ya. Paling suka negara mana sih? Pilih satu katanya. Nah, kalau saya pilihannya nggak lain nggak bukan ialah Jepang. Ya karena kenapa? Kalau kita mau tur favorit, tur enak tuh mana sih? Pasti maunya makan enak, belanja enak, negaranya bersih, aman, orangnya ramah, ya kan? Sejarah ada, tapi modern juga ada gitu ya. Jadi dari semua kalau kita checklist tik 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 semuanya buat saya sih ya itu adanya di Jepang. Jadi tiap kali ke Jepang saya excited banget. Kebetulan kita kali ini ke Kyushu ya. Kyushu ini secara geografis mungkin nanti akan dibahas lebih detail lagi. Dia ada di bagian selatan sedikit dan ini merupakan pulau ketiga terbesar yang ada di Jepang. Saya sendiri kebetulan berapa kali ke Jepang dan ke Kyushu ini dari sekian banyak ke Jepang cuma baru pernah 1 kali aja. Percaya nggak? Buktinya nih tuh. Iya, pakai nih Hard Rock Cafe Fukuoka. Iya, merupakan kota terbesar di Kyushu ya. Dibeliin tamu. Iya. Oke, ya jadi acara ini juga terselenggara disponsori oleh Onta, Online Travel Assistant. Merupakan aplikasi yang Sobat Kota bisa download di Google Play Store buat yang Android ataupun di Apple Store ya yang pakai Apple atau iPhone ya. Ini merupakan aplikasi khusus traveling. Jadi mesti kudu harus wajib dipunyain oleh semua traveler. Ya kenapa? Karena komplit banget. 2 fitur utamanya, ini cuma 2 utama ya dari banyak ya. Yang pertama itu sebelah kanan kalau Sobat Kota lihat itu ada sosmed atau social media. Dia mirip semacam Instagram atau Facebook, tapi di mana kita bisa narsis ya itu semua tentang pariwisata. Kalau kita buka Facebook, buka Instagram gitu ya, itu kan kadang kita baca bahasa politik, ada hoax dan lain sebagainya gitu ya. Di Onta enggak, kita posting dan orang lain posting tuh semuanya mengenai pariwisata. Jadi silahkan narsis-narsis soal travel ya di Onta ini. Sementara sebelah kiri kalau Sobat Kota lihat itu ada fitur marketplace. Marketplace berarti ya penjual dan pembeli kayak mungkin Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya lah gitu ya. Tapi ini sekali lagi juga sama, khusus untuk travel. Jadi Sobat Kota mau cari hal-hal apapun tentang travel. Jadi kalau lihat di sebelah kiri gambar, ada mengenai transportasi, butuh penginapan, butuh ngurus dokumen, mau ada open trip, ya cruise dan lain sebagainya, semua ada di sini. Dan buat Sobat Kota yang mungkin punya usaha di bidang travel, mungkin punya rental mobil, punya guest house, punya travel dan lain sebagainya, bisa banget download Onta dan daftar sebagai seller. Jadi di sini bisa jualan ya, bisa memperkenalkan bisnis Anda secara online ke masyarakat luas. Karena yang download Onta ini udah ribuan, udah banyak banget. Jadi baik Anda traveler atau Anda yang punya usaha, ya silahkan jangan lupa download Onta. Ya, berikutnya kita sudah kehadiran ya 2 orang bintang tamu. Karena kalau Sobat Kota tahu ya, acara Kongko Wisata selalu menghadirkan 2 orang local guide ya atau 2 orang narasumber. Kebetulan dua-duanya hari ini merupakan local guide yang tinggal di Jepang. Ya, yang pertama ini please welcome big applause untuk Junsan. Halo Junsan.
Yoroshiku onegaishimasu, Junsan. Apa Oh kabar? iya, selamat sore Sobat Kota, ya Sobat Kongko Wisata yang tersayang, yang tercinta. Ya, ada Pak Jono, ya ada Doni. Kedengeran nggak? Dengar semua. Nah, ya juga kepada Onta Online Travel Assistant ya, Ontanya aplikasinya keren banget. Ya, jadi pemirsa semuanya harus kudu download nih. Ini apa namanya? Kayaknya ini suatu terobosan yang mutakhir sekali yang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan kita lihat-lihat pamflet atau apa. Kalau zaman sekarang mah everything in your hand. Bener nggak sih, Don? Iya, betul banget. Jadi kudu ya semua ini pemirsa ya. Jadi Onta Travel Assistant ini bagus banget ya. Jadi bisa kita lihat dalamnya bermacam-macam informasi segala macam. Nah, termasuk yang di Kyushu ini juga. Oke. Sekilas pandang, ya saya juga mau memperkenalkan diri. Nama saya Morita Juni, ya saya udah hampir 20 tahun tinggal di Jepang. Ya, kali ini terima kasih kepada Kongko Wisata yang telah meminta saya untuk ngobrol-ngobrol bareng soal Kyushu, ya. Kemudian juga saya ditemani juga oleh rekan yang tersayang saya, ini adik saya yang tercinta yang namanya Andi, ya. Dia tuh kalau manggil saya Mami karena saya memang umurnya lebih 2 kali lebih tua dari dia, ya. Waduh, mantap. Udah 20 tahun ya jadi Junsan ya. Udah. Kalau boleh tahu Junsan ini base-nya di mana? Tinggal di Tokyo, Osaka atau di mana? Saya di Kanagawa Ken. Oh, Kanagawa. Iya. Oke. Terus kalau mungkin boleh update sedikit soal COVID di Jepang gimana nih sekarang? Kalau COVID di Jepang sekarang ini lagi rada naik ya, udah beberapa hari ini sekitar 200 sekian ya naik. Jadi ini juga pemerintah, terutama yang di Tokyo, sekarang ini lagi gembar-gembor, hati-hati gitu ya. Jadi jangan lupa pakai masker. Jadi kita sebenarnya udah normal, tapi normalnya with COVID-19. Jadi tetap aja. New normal berarti ya? New normal. Tapi semua udah buka. Toko udah semua udah buka. Mantap. Ini contohnya Andi tuh suka nongkrong di Shibuya, dia udah nongkrong. Oke, kalau gitu Junsan, terima kasih atas update-nya. Nanti kita akan dengarkan beberapa informasi pasti ya, Sobat Kota pasti nggak sabar dengar informasi dari Junsan ini. Oke, kita lanjut juga karena ke local guide atau narasumber yang kedua. Nah, ini juga seorang local guide ya, udah nanti kita tanya ya berapa lama tinggal di Jepang, kemudian juga apakah yang saya tahu ya, beliau ini mirip kayak saya. Apa saya mirip kayak beliau gitu ya, nggak tahu ya. Ya, kita sama-sama YouTuber nih, punya YouTube channel khusus traveling ya. Jadi boleh di-follow juga atau di-subscribe ya YouTube-nya beliau. YouTube saya juga jangan lupa di-subscribe kalau boleh ya. Dan ya setahu saya beliau ini YouTube-nya khusus untuk mengenai kuliner di Jepang, wisata kuliner ya. Nanti kita tanya lebih lanjut ya, dan juga ternyata punya bisnis sampingan pet care ternyata kalau dibaca ya. Oke, please welcome Andi San. Halo, selamat sore semuanya. Mana ini? Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Indonesia. Sahabat kota yang lagi nonton dimanapun berada, mungkin di Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Salam kenal, nama saya Andi. Terus sudah 8 tahun ya tinggal di Jepang. Ya, jadi background saya sebenarnya biologi. Terus kemudian datang ke Jepang sebenarnya dulu awal untuk kuliah, dapat beasiswa dari pemerintah Jepang, Monbuka Gakusho, untuk beasiswa pendidikan S2, S3. Atau kita ganti topik lolos beasiswa? Ini lagi susah nih pendaftaran universitas sekarang. Itu, ya betul. Seperti tadi dibilang oleh Jonesan, hari ini saya juga lagi di Shibuya, 20 derajat hari ini, tadi habis hujan dan mendung. Ya, cukup dingin hari ini. Nah, terus kemudian untuk domisili, saya 6 tahun di Tokyo, terus setelah 6 tahun, 2 tahun belakangan saya geser sedikit ke Saitama. Jadi cuma 2 stasiun keluar dari Tokyo, sekarang di Saitama Ken, di Saitama Provinsi. Tetanggaan sama Shinchan dong kalau gitu. Betul. Kayak gitu. Mungkin untuk YouTube-nya, Andi San boleh dibantu YouTube-nya, ya betul. Oke, boleh. Ya, ini YouTube-nya namanya Shoku Channel, itu membahas khususnya tentang kuliner ya, tentang kuliner yang di Jepang. Jadi video project pertama saya dulu waktu itu ketika masih pandemi, karena nggak bisa kemana-mana, saya cuma ngerekam di rumah, itu saya kenalkan kuliner dari ujung utara Hokkaido sampai ujung selatan Kyushu sampai Okinawa.
itu di video awal pertama. Terus kemudian setelah state of emergency yang dibuka, saya mulai untuk syuting, memperkenalkan restoran-restoran yang ada di Jepang, khususnya di Tokyo dulu karena belum bisa kemana-mana ya. Jadi ini update-update, termasuk ini yang video yang paling kiri itu sudah sebulan yang lalu kalau tidak salah, itu adalah salah satu contoh positif new normal di Jepang yang bisa kita terapkan di Indonesia dan di negara lainnya. Karena memang masyarakat Jepang itu sangat patuh dan patut dicontoh kedisiplinannya. Terus kemudian update-update-nya macam-macam ya. Kalau untuk kuliner, terakhir saya bikin tentang kuliner-kuliner di Shibuya, dan ada juga hotpot yang paling menarik, yaitu hotpot asam urat. Yaitu nanti bisa ditonton langsung di YouTube Shokusuku Channel. Luar biasa. Tuh Sobat Kota, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa, karena saya juga ada subscribe. Terima kasih. Kalau Shoku-Shoku itu bukan subscribe bro, tapi subscribe atau sub kepiting. Oh, subscribe. Oke. Subscribe. Iya, jadi untuk Sobat Kota, sebelumnya saya juga informasikan, mungkin nanti secara pembahasan mungkin Junsan akan lebih ke sejarah, objek wisata, ya tapi tidak menutup kemungkinan Andisan akan nimpalin, ya. Kemudian kalau untuk kuliner mungkin lebih Andisan yang akan bahas, tapi juga Junsan silahkan timpalin gitu ya. Oke, untuk Sobat Kota, kita akan segera beralih ke pembahasan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai house rules ya. Yang pertama ya, supaya kita bisa perhatikan bersama. Yang pertama, Sobat Kota mungkin sudah di-mute atau kalau belum ya silahkan mute diri Anda sendiri supaya kita bisa konsentrasi mendengarkan informasi dari kedua narasumber kita yang keren-keren dan kece-kece ya. Kemudian bagi Sobat Kota, selama acara berlangsung perkiraan 1,5 jam, mungkin maksimum 2 jam gitu ya, kita lihat ya. Sobat Kota kalau ada pertanyaan, mungkin lagi jelasin A gitu ya, Sobat Kota mau tanya, silakan. Baik yang di YouTube, baik yang di Zoom, ya jangan lupa diketik aja di grup chat. Supaya kalau biasa ada tim dari Kongko Wisata yang akan bisa balas juga, dan kita akan memilih pertanyaan terbaik untuk ditanyakan di akhir acara. Jadi akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab Q&A. Jadi silakan bagi Sobat Kota yang pertanyaannya bagus, akan dinyalakan mic dan juga videonya, silakan tanya langsung kepada narasumber kita. Kemudian Kongko Wisata juga ada sistem closed caption ya, jadi atau subtitle. Sobat Kota yang di laptop atau mungkin nonton dari handphone ya, silakan diaktifkan closed caption-nya. Jadi ada beberapa informasi juga yang akan diberikan oleh tim dari Kongko Wisata. Oke, saya yakin semuanya sudah nggak sabar. Itu aja dari saya. Yang penting silakan berkomentar yang positif. Ya, terima kasih. Let's go. Mantap, itu udah Tokyo Drift tuh ya, Teriyaki Boys. Ini kalau teriyaki langsung Andisan nih, langsung nih makanan. Oke, tahan dulu Andisan ya. Kita Sobat Kota, di layar kita udah ada ini peta Jepang. Mungkin secara geografis mungkin Junsan bisa bantu informasikan nih kepada Sobat Kota semuanya nih. Oke. Ya, selamat sore pemirsa ya, Sobat Kota yang tersayang ya. Jadi Kyushu ini adalah nama sebuah pulau ketiga di Jepang. Ya, jadi Kyushu itu diambil dari nama 9 nama kota yang ada di Kyushu sebetulnya. Jadi Q kan 9. Q. Jadi Shu itu jadi nama kabupaten ya, nama-nama tempat. Jadi ada dulu itu ada 9 kota. Jadi Kyushu 9 kota gitu loh. Ya, kemudian populasi di Kyushu ini terkenal juga ada beberapa prefecture ya, di sana tuh ada Saga. Kemudian ada Oita, ya, kemudian ada Miyazaki, kemudian ada Nagasaki, ya, ada Kagoshima, ya. Jadi itu ada sekitar 7 prefektur di sana. Nah, kemudian luas Kyushu itu sekitar 36.753 km persegi, ya.
Nah, untuk boleh saya akan cerita sedikit Kyushu sedikit ya. Jadi kalau di Kyushu ini tidak berbeda dengan Jepang yang daerah utara. Jadi Kyushu ini suhunya itu subtropis ya. Jadi saya juga lihat di sana banyak tumbuh-tumbuhan yang ada seperti di Indonesia, seperti pohon pisang juga ada, mangga dari Miyazaki itu mahal banget, satu ininya tuh 5.000. Kalau dirupiahkan berapa, Don? Berarti 500.000. 650.000. Ya 600.000 lebih malah ya. Ya. Kalau saya biar gampang. Terkenalnya itu mangga Miyazaki, warnanya merah, itu mahal sekali. Satu butir tuh ya, setengah juta lebih ya. Di Indonesia bisa dapat berapa kilo itu ya? 600.000. Satu truk kali ya dapat ya, satu gerobak. Nah di Kyushu juga ya, jadi Kyushu itu suatu daerah industri juga, terutama di daerah kita Kyushu. Ya, jadi dulu tuh di situ ada tembaga, ada seng, ada batu bara juga ya di daerah Gunkanjima. Yang sekarang nanti saya akan ngomong masalah Gunkanjima Island ini. Yang jadi pulau yang dikosongkan oleh orang-orangnya kabur karena udah nggak ada lagi batu bara di sana. Ya, kemudian Kyushu juga ya pertama kali yang membuka area bisnis dengan dunia luar setelah zamannya jadi dulu ada namanya orang mana ya? Itu ada orang namanya Francis Xavier. Jadi dia memperkenalkan agama Kristen ke Kyushu yang pertama kali tahun 1549. Jadi yang pertama kali membuka perdagangan dengan dunia luar setelah isolasi itu adalah dari daerah Kyushu. Oke. Tapi itu isolasi beneran tuh ya, lockdown beneran tuh ya. Beneran lockdown zaman dulu kan lockdown, diisolasi itu lama juga diisolasinya ya. Kemudian pada tahun 1543 orang Cina sama orang Portugis itu pergilah ke daerah Kagoshima untuk menyebarkan agama Katolik. Tapi pada waktu ada namanya Shogun Tokugawa, mungkin ada yang pernah dengar ceritanya Tokugawa seperti apa? Tokugawa Ieyasu. Dia itu yang paling kejam. Ya, jadi kalau kita lihat dia itu pernah membantai 40.000 umat Kristen di Shimabara. Di sana tuh sampai sekarang masih ada runtuh-runtuhannya. Jadi kayak perang salib ya. Jadi orang Kristen tuh dibunuh di sana sekitar 40.000 sampai 50.000 orang ya sama si Tokugawa ini. Nah, kemudian si Nagasaki ini juga si Kyushu ini juga mungkin ada yang tahu ya, di daerah Nagasaki pada tahun 9 Agustus tahun 45 itu dibom oleh sekutu. Yes, betul. Saya waktu yang berkesan di saya waktu ke museumnya sih. Iya. Memang itu wah kacau banget kita lihat ya. Betul, itu ada di Bom Atomic Museum. Ya, nanti mungkin saya akan jelaskan. Jadi itu adalah sekilas Kyushu ya, nama Kyushu. Kenapa namanya Kyushu dan ada berapa prefecture? Nanti untuk setiap prefecture ada tur objek apa aja nanti saya jelaskan ya. Baik, terima kasih Junsan. Oke. Yes, berikutnya, wah ini Kyushu Climate dan Culinary, berarti Andisan, silahkan Andisan bisa dibantu dijelaskan secara singkat ya, overall dulu nih. Boleh. Siap. Ini kelihatan nggak di kamera sekarang? Yes. Kagoshima 26 derajat. Oh. 26 derajat. Ya. Sekarang 26 derajat untuk awan. Sedangkan di Shibuya, sekarang saya posisi di Shibuya sekarang 20 derajat. Jadi memang tadi disampaikan oleh Junsan, memang karena dia lebih ke selatan mendekati daerah tropis, jadi suhunya lebih hangat ya. Dan memang tadi juga dijelaskan bahwa ini kondisi geografis Kyushu ini sangat unik ya. Dia punya banyak pegunungan, bahkan ada banyak gunung aktif. Jadi Jepang itu cukup unik ya. Jepang itu jumlah provinsinya atau prefekturnya itu cuma 47, cuman dia jumlah vulkanonya itu 270 dan yang aktif itu 100. Nah dari 270 itu 25-nya itu ada di Kyushu. Ya, salah satu yang terkenal adalah Mount Aso, terus kemudian ada juga Kirishima, ada Sakurajima di Kagoshima, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut di belakang. Dan ini menyebabkan, kayak contohnya di Beppu itu juga ada banyak sekali onsen atau hot spring, karena sumber geotermalnya itu banyak banget kan, kayak gitu. Dan karena kemelimpahan gunung api ini menyebabkan kondisi alamnya itu mirip dengan Indonesia. Kalau Indonesia gunung aktifnya 130 lebih banyak ya. Itu Gemah Ripah Lojinawi. Ya, itu menyebabkan banyak sumber daya alam yang bisa tumbuh di sana. Kalau teman-teman sobat kota bisa
lihat di gambar kiri itu kemelimpahan sumber daya alamnya sangat luar biasa ya. Salah satu yang terkenal di sana memang adalah citrus ya. Ini dari Fukuoka, Saga, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima ada gambar citrusnya ya. Dan yang cukup menarik adalah citrus terbesar di dunia itu pomelo atau dalam bahasa Jepang itu Banpei Yu, itu dia dikultivasikan paling besar tuh di Kumamoto. Jadi 90% pomelo di Jepang itu dari Kumamoto. Plus juga yang menarik di sini adalah di Kagoshima. Di Kagoshima itu dia ada daikong. Oh ya, apa itu daikong? Lobak terbesar di dunia yang pernah masuk world record dengan berat 31,3 kg, bayangin. Gede banget tuh. Besarnya hampir tuh setengah saya tuh. Ya. Betul. Kalau pomelo berarti tadi itu jeruk Bali ya berarti ya? Jeruk Bali, mirip jeruk Bali. Gedenya tuh kayak semangka itu. Jadi kalau jeruk Bali kan agak segenggam, bukan segenggam sih, kayak tangan gini kan. Kalau yang segede melon lah gitu ya. Ya betul. Itu kayak udah gede banget kayak semangka gitu. Plus juga selain dengan kekayaan sumber daya alam tumbuh-tumbuhan juga kaya dengan kekayaan sumber protein hewani. Ada daging, ada ayam, terus kemudian ada babi juga. Nanti salah satu kuliner khasnya ada Kurobuta pork juga di Kagoshima. Plus juga Kyushu ini juga punya wagyu. Plus ada juga kalau teman-teman lihat Sobat Kota, di sini ada gambar ayam di Miyazaki, di Kagoshima juga ada gambar ayam, sama di Oita itu juga ada ayam karena juga ada ayam lokal. Nah, kondisi-kondisi ini memang menyebabkan Kyushu kaya akan sumber daya alam yang kaitannya erat dengan kaya kuliner. Karena memang kondisi lingkungan atau kondisi iklim itu memang sangat erat kaitannya dengan kuliner ya. Contohnya kayak di Timur Tengah itu bisa tumbuh kurma, produknya kurma. Di Maluku sama Papua tumbuhnya sagu, kuliner khasnya sagu kayak gitu. Ya, untuk hubungan antara kondisi iklim sama kuliner seperti itu. Jadi Kyushu ini merupakan salah satu destinasi atau surga wisata untuk kuliner. Nanti detail kulinernya seperti apa akan saya jelaskan setelah Jonisan presentasi. Yes, monggo silakan dilanjut. Terima kasih. Saya juga waktu itu berkesan sih makan ramen aja enak banget di situ. Oke. Betul. Junsan nanti muncul silakan. nanti. Oh ada ya, mantap. Ada. Ada 7 prefecture ya, Junsan ya. Ada. Jadi ya. Iya. Jadi pertama itu Fukuoka sebagai ibu kota dari Kyushu. Aduh, maaf ya. Itu bukan kuliner kan kucingnya? Maaf ya. Itu apa namanya? Jadi di Kyushu ini ada 7 prefektur. Pertamanya itu adalah Fukuoka, setelah itu Saga, kemudian Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki, Oita atau Beppo. Jadi itu adalah prefektur yang ada di Kyushu ya. Tapi ini namanya berbeda dengan asal-muasalnya yang nama 9 kota yang ada di Kyushu, beda, bukan yang ini namanya ya. Oke, mungkin saya akan kita lihat ya ada. Mantap, itu video dari cuplikan dari Andisa YouTube-nya ya. Luar itu biasa. September tahun lalu itu. September tahun lalu ya. Oktober. Iya, Oktober tahun lalu. Mantap ya, pokoknya jangan lupa di-subscribe lah, itu banyak lagi yang lebih bagus lagi di sana. Iya, Oke, betul. kita langsung masuk nih. Objek pertama di Pulau Kyushu, Yoshinogari Historical Park. Jadi kita dari Fukuoka ini kira-kira 2,5 jam kita masuk ke prefektur Saga dulu. Jadi ini adanya di daerah Saga. Nah, Yoshinogari Historical Park ini adalah sebetulnya taman sejarah yang luasnya itu 300 hektar. Jadi ini adalah taman yang terluas yang ada di Jepang. Dan ini katanya pada zaman dulu, pada zaman Yayoi setelah Jomon period, ini adalah awalnya raja-raja yang asal-muasalnya orang Jepang tuh ada di sini. Asal-muasal itu ada di sini orang Jepang tuh, bukan dari Tokyo, bukan. Jadi asal-muasalnya orang Jepang tuh dari sini. Kita lihat ya di dalamnya itu nanti ada jadi zaman Yayoi dulu itu di sini kita lihat bangunan itu dibagi 2. Ada yang atapnya di bawah, ada yang rumah panggung. Kalau yang rumah panggung itu biasanya kastanya agak lebih tinggi. Tapi kalau yang rumah yang atapnya di bawah itu kastanya lebih rendah. Jadi di situ nanti dibagi 2, ada Minami Naikaku, ada lagi Higashi Naikaku.
Nah, itu dibagi dua, yang miskin sama yang kalangan elit lah, ya. Tingkat Kalau kasta sesuai dengan tinggi dari rumah gitu ya. dari rumah zaman dulu, ya. Nah, untuk masalah poligami ini yang menarik nih. Poligami itu dari zaman ini udah ada, karena waktu saya lihat sejarahnya ini juga saya lihat ada rumah istri pertama, rumah istri kedua, rumah istri ketiga, begitu ada. Jadi ternyata poligami itu bukan bukan orang Islam aja, bukan, tapi memang dari waktu zaman itu udah ada, ya, istri-istrinya ini. Nah kemudian, kita lihat ya, itu tuh. Jadi yang ada batas tengah-tengah itu adalah yang membedakan antara Minami sama Higashi. Yang kiri itu yang pendek tuh ya, berarti yang orang yang pendek biasa itu lah, yang atau orang kastanya miskin. biasanya zaman dulu gini. Itu biasanya di belakangnya itu ada orang penting, misalnya menteri atau perdana menteri. Dia itu bertugas ngasih makanan. Jadi si perdana menteri itu nggak pernah keluar dari si lumbung itu, dari rumah itu. Jadi ntar ngasih bendera, si pegawainya itu datang ke situ. Ada apa? Mau minta ini. Ada apa? Sampai zaman dulu kan tidak ada toilet. Jadi dia menyediakan kertas untuk toiletnya mereka. Berarti kayak tempat tinggal pembantu lah gitu mungkin ya, atau asistennya gitu ya. Betul. ART. Jadi asisten rumah tangga lah. Betul. Jadi katanya kalau zaman dulu itu istri-istri ini tidak pernah keluar menampakkan mukanya. Jadi cuma di dalam. Nggak ada tuh ya arisan, pasang bulu mata, nggak ada tuh waktu itu tuh. Zaman itu mah nggak ada kali, Don. Ya, jadi ini adalah taman yang benar-benar instagramable banget. Jadi lihat, berbeda dengan yang ada di Shirakawago. Mungkin teman-teman sobat Kongko sobat kota pernah tahu ada yang Shirakawago ya. Ya, Shirakawago. Ini berbeda. Jadi Shirakawago itu baru ada. Kalau ini 2100 tahun yang lalu. Jadi ini memang yang paling tua ya. Jadi kebanyakan budaya mantap. Nah, ini dalam-dalamnya, kalau ini sih gambarnya ada lampunya. Zaman dulu kan bukan lampu tapi obor. Obor lilin gitu mungkin ya. Jadi ini banget, belum. Ini keren banget kalau buat foto-foto ya, terutama buat foto-foto ini instagramable banget dan orang tidak tahu. Mantap. Ya? Nah, kemudian ini yang di Saga juga, ini adalah namanya Arita Porcelain Park. Jadi ini luas juga ya. Jadi zaman dulu itu 400 tahun yang lalu Toyotomi Hideyoshi itu berusaha menyerang Korea. Nah, ya, menyerang Korea, kemudian pada waktu balik lagi ke Jepang dia membawa pengrajin tembikar dari Korea. Jadi asal-muasalnya porcelain itu adanya sebenarnya dari Korea, cuman dibawalah ke Jepang oleh si Toyotomi ini. Toyotomi Hideyoshi. Jadi kalau orang Jepang biasanya, kalau terutama orang Kyushu, kalau dia mau minum itu biasanya dia lihat dulu gini nih, ya. Kalau orang Kyushu itu selalu begini, sebelum minum dia lihat dulu Arita atau bukan, karena itu adalah status. Berarti yang high class punya. High class punya, ya. Jadi kalau bukan Arita biasanya mereka nggak mau. Sampai sebegitunya ya. Ini Gitu kalau dibilang kayak istana Zwinger di Jerman, kalau saya lihat-lihat mungkin kayak di Dresden, saya pernah ke sana mungkin ya. Ini bilang katanya sih ini miniaturnya istana Zwinger yang ada di Jerman. Ya. Kalau lihat sih Zwinger, kalau salah sih di kota Dresden kalau nggak salah. Oh iya, di Dresden katanya, saya belum pernah ke sana soalnya. Oh betul ya, berarti benar ya. Karena saya waktu ke Kyushu juga nggak ke tempat ini sih kebetulan. Ini juga cakep buat foto-foto. Jadi seolah-olahnya bukan di Jepang, tapi ada di negara mana gitu kan. Tapi dalamnya penuh tembikar, ya perlu porcelain Jepang kan, lucu banget gitu. Jadi combine banget ya. Nah kemudian, ini dia nih. Ini adalah salah satu Inari Shrine yang terbaik ketiga. Setelah Fushimi Inari sama yang di sama yang di daerah Aichi, namanya Toyokawa Inari Shrine. Ya, jadi ini keren ya kalau buat foto-foto ya. Nah, di sini ini kelebihannya berbeda dengan yang Fushimi. Kalau yang di Fushimi Inari Kyoto kan kita naik ke atas terus banyak inari-inarinya. Banyak gate, iya. Banyak gate-nya, dibilang juga gate-nya sekarang udah ada 11.000. Kalau zaman dulu masih 1.000. Nah, kalau yang di sini itu lebih banyak ke arah bunga. Jadi bunganya 4 musim. Tuh, jadi
warnanya cantik, keren ya. Jadi setiap musim itu ada spring, bunganya ini. Kalau kemudian sakuranya juga keren. Kemudian pas lagi autumn juga keren banget. Kita lihatnya ini udah yang kuning-kuning itu daunnya. Jadi bener-bener kalau buat foto ini keren banget. Jadi 4 musim anytime bisa datang sini foto pasti cakep gitu ya. Pasti cakep. Betul. Dia itu posisi di atas juga ya, kayak apa di Kiyomizu bukan? Di sanggah kayu bukan ya? Enggak terlalu ke atas, enggak. Oke. Ini aksesnya lebih mudah daripada Kiyomizu Dera. Oke. Pasti warnanya juga cakep, jadi emang di foto pasti cakep nih ya. Betul. Kontras. Nah ini juga masih di Saga juga, namanya Uresino Onsen. Nah zaman dulu ada namanya orang Jerman, tinggal selama 30 tahun di daerah sini. Jadi dia di rumahnya itu berbentuk rumah Jerman. Jadi atapnya tuh tinggi, merah. Bangunan Jerman kan kayak begitu ya. Jadi, nah namanya Seabelt. Seabelt ini 30 tahun tinggal di sini. Kemudian dia itu adalah seorang scientist ya mengenai geotermal. Jadi di onsen Uresino ini adalah onsennya itu katanya si natrium bikarbonatnya itu paling tinggi. Jadi paling bagus buat kulit. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, sobat kota nih yang udah pernah ke Hokkaido, ada yang pernah tahu ke di mana? Bukan Lake Toya, di Noboribetsu. Oh, Noboribetsu, ya. Itu juga sama. Jadi dia punya mineralnya tinggi. Jadi karbonatnya. Nah, ini juga sama. Jadi katanya kalau orang Jepang, kalau misalnya badannya capek, suka datang ke sini untuk berendam, itu namanya rejuvenation. Jadi dia merasa awet muda. Karena darah lancar semuanya. Karena peredarannya lancar ya. Oke. Nah ini nih. Saya dulu sebelum ke Kyushu udah lihat Houston Boss kayak bagus. Cuman pas saya ke Kyushu kemarin nggak ke sini. Ini adanya di ujung sebetulnya. Jadi ini adalah sebetulnya adanya daerah Saga dan Nagasaki. Jadi dari ujung barat gitu loh. Ini keren banget, dan kalau ke sana tidak bisa 1 jam 2 jam, harus nginep ke Houston Boss ini. Di sana juga ada miniatur rumah-rumah di Eropa ya, jadi terutama rumah-rumah di Belanda. Kita lihat ada kincir anginnya, Windmolen. Ada windmolen ya. Kalau saya bilang sih ini kayak Hollandia Bakery ya. Yes, betul. Tapi aslinya apakah orang Belanda tinggal di sini atau gimana nih? Jadi ini juga miniatur aja. Jadi memang Kyushu itu adalah dulu pertama kali yang membuka perdagangan dengan Belanda, dengan Cina dan Korea. Oke. Berarti kayak timpak aja sebenarnya buat foto-foto memang. Buat foto-foto aja, ya. Jadi buat foto-foto aja. Jadi sobat kota jangan lupa kalau cari yang Instagramable, yes, harus pasti harus nih Houston Boss. Karena apa? Karena dia kalau siang itu kita bisa lihat miniatur rumah-rumah di Eropa. Serasa kita lagi di Eropa. Kemudian kita bisa naik kayak, ya. Kita sambil berperahu melewati kanal-kanalnya. Kanal-kanal. Terus kemudian lihat bunga tulip. Kalau lagi bulan 5 tuh lagi musim tulip kan, tulipnya keren banget. Kemudian bunga rose-nya juga cantik. Nah kalau malam ada illumination. Itu illuminasinya seluruh di sana ya, seluruh di Houston Boss ini. Ini keren banget. Area gitu ya. Jadi kudu nginep kalau di sini. Nih. Harus nginep. Ada hotel di sini? Ada hotel. Ada Nikko, ada apa banyak hotel. Oke. Jadi atraksinya juga banyak di sini ya. Ada illumination, ada kuliner, segala macam juga banyak di sini. Oke. Andisan, kalau pernah mau nambahin silahkan ya. Iya, ada kuliner juga di sana, ada hotel di sana di samping Sasebo. Plus di situ juga itu kan bentuknya theme park ya, jadi di sana juga ini ada restorannya, jadi bisa untuk lunch sama dinner juga di sana. Saya pernah bawa tamu waktu itu rombongan, kita lunch buffet dan ini puas sekali, pemandangannya indah, makanannya juga enak yang disajikan. Khas Kyushu ya makanannya. Di situ ada yang jual ini juga, burger juga. Meskipun bukan yang di Sasebo Burger, cuman di situ ada yang jual burger. Enak juga. Mantap. Ya, emang kalau ke Jepang sih random pick aja kayaknya enak sih. Iya, betul. Oke. Berikutnya ini Mount Inasa. Ini adanya di Nagasaki.
ya Mount Inasa ini. Jadi kalau saya sangat suka banget kalau lihat ke Inasa ini naik ropeway kalau sore. Harus sore. Oke. Karena kita lihat pemandangan di Mount Inasa ropeway ini kayak di Hakodate atau kayak yang di Roko, yang di Kobe. Jadi ini juga adalah pemandangan tercantik ketiga, the best three night view in Japan ya. Jadi ini Night view. Ini yang nomor duanya apa tuh, Junsan? pertamanya kan yang di Kobe. Kobe. Okay. Kedua Hakodate. Hakodate. Ketiga ini. Ini bagus ya malah ya. Soalnya kenapa yang di Hakodate nomor 2? Karena dia berbentuk X kan. Kenapa saya malah nggak ngeh saya. Nggak ngeh ya. Jadi kalau Hakodate itu dia si teluknya itu berbentuk X kalau dilihat dari atas. Oke. Jadi kalau Mount Inasa ini bagus banget. Di sini juga ada hotel dan onsen, banyak ryokan juga. Jadi ryokannya itu ada low tempuro-nya bagi yang suka onsen. Jadi sambil ngelihat pemandangan ke daerah Nagasaki. Oh, berarti di atas hotel sama onsennya ya? Iya, ada di atas. Di tengah. Ya. Kalau outdoor cakep banget ya view-nya begini sambil onsen gitu ya. Betul. Jadi orang Jepang itu kalau datang ke sini dia nginepnya di onsen, bukan di kota Nagasaki-nya. Betul. Itu bangunan hotelnya kelihatan tuh, Donisan. Yang oke. Yang di bawah ini yang gede ya? Iya, betul, yang dekat pohon. Agak kiri. Iya, betul. Itu onsen hotel itu. Berarti udah tinggal situ, view-nya bagus sambil onsen, mantep dah. Harus ke sana. Jadi naik cable car ya di sini ya? Naik cable car. Ini tingginya itu sekitar 333 meter. Dan lumayan lama ya dibandingkan yang kalau di Hakodate kan cuma sebentar tuh naik cable car-nya. Ini lumayan lama loh. Oke. Mesti balik lagi nih kalau gitu nih. Harus balik lagi, coba lagi ke sini ya. Kemudian ini adalah salah satu gereja Katolik tertua yang ada di Nagasaki. Ya, jadi zaman dulu Katolik sama Kristen tuh sempat musuhan ya. Bersaing dalam soal misionaris. Jadi betul. Tapi ini semua pada waktu Hidetoshi Toyoshi itu sempat dibantai juga. Ya, jadi ini juga nih orang Katolik biasanya kalau lagi datang ke sini berdoa di sini karena ini. Berarti pilgrim ada juga ya ke Kyushu ya? Ada. Kalau pilgrim itu lebih banyak ke Kyushu sebetulnya dibandingkan ke tempat yang lain karena di sana ada yang tadi saya bilang ke Kastil Harajo di Shimabara sama di sini Gereja Aura. Sama satu lagi karena memang di sini pertama kali dibuka persebarannya pertama di sini jadi makanya lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi pilgrim itu lebih fokus ke daerah Nagasaki. Ini karena jarang nih ke Jepang ke gereja ya, biasanya kan ke temple, shrine gitu ya. Betul. Tapi orang Nagasaki itu 60% adalah orang beragama Kristen ya. 60%. Oke. 60%. Dan pendatang, mereka pendatang. Nah, ini adalah Glover Garden. Ya, Glover Garden itu jadi dulu ada orang Skotlandia namanya Thomas Glover. Jadi dia pertama kali yang membuka perdagangan antara Jepang dengan orang luar negeri. Nah, si Glover Garden itu dulu punya bukan istri sih, kayak teman hidup bareng orang Jepang dan tinggal di sini. Di Glover Garden ini. Jadi si Glover Garden ini ngelihatnya kalau lihat ke atas ya itu ada kolam ikan, kemudian ada ada Teluk Nagasaki juga. Jadi keren banget. Dan kalau misalnya orang Indonesia kan rada susah jalan ya kalau dia jalan ke atas gunung kayak gini, jangan takut karena kita kalau menuju ke atas itu ada eskalator. Oke. Ada tangga berjalan. Senang lah kalau gitu orang Indonesia. Ya. Nah, ini nih yang saya bilang ya ini adalah namanya Gungkang Jima. Ya, Gungkang Jima. Gungkang Jima itu dulu adalah kota. Jadi pulau ini adalah kota untuk para penambang batu bara. Jadi zaman dulu orang bikin hotel, bikin sekolah, bikin rumah sakit, penambang tuh ada di sini semuanya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 1887. Asrama lah dan fasilitas pendukungnya gitu ya. Betul. Tapi kemudian setelah itu tahun berapa ya? Jadi kalau nggak salah tahun
1800-an lah. 1800 itu Mitsubishi sebagai perusahaan pertama yang tertua itu adalah yang menjadi penambang yang pertama kali di sini, penambang batu bara. Setelah itu batu baranya udah habis, ditinggalin pulaunya gini aja. Oh, berarti ini udah abandoned island nih? Udah nggak ada lagi yang tinggal di sana. Oke. Nah, ini saya foto nih di sini nih. Ini udah kayak simbol kayaknya. Kalau ke Kyushu atau ke Fukuoka ya, atau Nagasaki harus foto di sini nih ya. Harus. Ini adalah Nagasaki Peace Park ya, atau Taman Perdamaian. Kita lihat ya setiap hari pasti itu ada bunga tuh yang buat naruh bunga. Itu setiap hari ada yang kasih dan berdoa di sana. Ya, jadi mereka memperingati bahwa perang itu adalah suatu hal yang menakutkan. Ya, jadi dulu tahun berapa ya? Tahun 45, kalau nggak salah tahun 9 Agustus tahun 45 jam 8 pagi ya, di bomnya itu ya. Nah, ini adalah Nagasaki Peace Park. Kemudian kalau turun ke bawah lagi itu namanya ada Ground Zero. Oke. Ada Ground Zero. Oh, kalau ini ada museum juga ya. Jadi di museum ini kita lihat. Nah, itu ada yang kuning ya. Yang kuning itu adalah plutoniumnya dulu. Jadi plutonium itu dimasukkan ke dalam itu cuma 1 kilo sebetulnya. Tapi dia daya radiasinya bisa sampai habis ya, sampai habis Nagasaki itu. Ada 67 kota habis ya di Nagasaki itu. Betul. Ini ya kita lihat, saya juga, aduh sedih banget deh kalau ngeliatnya nih masuk ke sana ya. Masih Amerika kejam banget gitu ya. Kejam banget. Betul. Tapi kalau kita di sini ada museum, mungkin orang Jepang nyoba tuh jaji juga kejam banget mungkin gitu ya. Ya beda sisi aja, beda sisi melihatnya gitu ya. Oke, ini yang Ground Zero-nya ya. Ini Ground Zero, yang di bawah Ground Zero ya. Kita lihat yang di bom dia, yang tadi kita lihat ini juga di mana yang di bom museumnya itu, yang paling saya kasihan itu ada gambar anak kecil sama ibu yang lagi menyusui. Nah iya betul. Ya. Jadi benar kalau untuk sobat kota ke Nagasaki atau ke Kyushu mesti ke sini sih kalau buat saya walaupun museum ya, kebanyakan orang Indonesia kebanyakan tidak suka museum, tapi kalau ngeliat sini tuh mata benar-benar terbuka ya. Kita di sekolah cuma baca, tapi kalau sini lihat langsung impact-nya kayak apa. Wah, amazing. Betul. Luar biasa. Yang sehat pun kena radiasi juga akhirnya juga, waduh, menyedihkan. Mereka hidup menderita ya, jadi mereka lebih pingin mati sebetulnya daripada hidup secara menderita ya. Betul. Oke, nah sekarang kita pindah ke Kumamoto nih. Oh, udah nih, ada teman saya nih, Kumamon di sini, tinggal di sini nih. Kumamon ya, waduh. Iya. Nah, ini kastil Kumamoto ini adalah salah satu kastil yang yang paling bagus lah ya di Fukuoka ini. Karena ada macam-macam, ada Karatatsu ini, tapi yang paling terkenal ini adalah Kumamoto Castle. Nah, Kumamoto Castle ini dulu pada tahun 2016 ya kena gempa yang besar ya, sehingga menyebabkan kerusakan yang banyak banget di sini tuh. Jadi kita juga sekarang kalau ke sana masih dalam perbaikan, yang bisa lihat ke dalam. Oke. Jadi hanya foto dari luar aja nih sekarang. Hanya foto dari luar. Nah, di sebelahnya Kastil Kumamoto ini ada namanya Taman Suizenji. Ya. Nah, jadi biasanya kalau tamu-tamu, cuma lihat-lihatan kastilnya, foto udah puas. Biasanya mereka berjalan-jalan di sini nih, karena ini adalah salah satu taman terbaik setelah Korakuen Garden ya. Kenrokuen Garden. Jadi bagus ini, jadi taman model Jepang. Jadi orang foto-foto di situ, terutama kalau lagi musim sakura, keren sekali. Sih. Memang sakura tuh daya tarik tuh ya. Betul ya. Jadi ini bagus banget. Ini harus keren ke sana. Kalau lagi autumn juga keren. Kita lihat ya. Kalau lagi autumn itu ya. Warnanya tuh kuning semuanya. Sampai si rumput-rumputnya ikut kuning. Nah, dari Kumamoto kita sekarang ke atas nih, agak sedikit yang mau ke arah Miyazaki ya. Itu namanya yang tadi Andi bilang, ini ada namanya Gunung Aso atau Mount Aso. Nah, Gunung Aso ini adalah salah satu kaldera yang paling besar di Jepang. Jadi dia tuh diameternya aja 25 kilometer. Tapi kalau kita kelilingnya itu 120 kilometer. Oke. Nah, di Aso ini itu
pemandangannya bagus. Kemudian biasanya kalau orang ya kalau lagi nggak hujan, biasanya mereka ada yang namanya Kusa Sendri. Di sana itu bisa berkuda. Jadi kalau ke Toei Misaki kan jauh tuh berkudanya. Di sini juga bisa sebetulnya. Tapi kalau sini orang naik juga ya, Junsan? Orang naik ngelihat. Cable car atau apa? Enggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki, hiking gitu. Tapi nggak terlalu hiking banget, jadi ya. Nggak terlalu hiking banget. Naik jalan kaki itu. Jadi ya kayak naik gunung pasir itu. Jadi dari kejauhan tuh ngelihatnya ini apa namanya? Bentangan alamnya kan indah banget tuh. Ada yang hamparan hijau dengan rerumputan yang padang luas kayak gitu. Plus sebelah kirinya itu ada kalderanya ini dan mengeluarkan ini letupan asap. Karena Mount Aso ini adalah gunung api paling aktif di Jepang. Masih bagus sih ya ini ya. Bagus. Iya. Kalau yang suka hiking mungkin bisa ke sini. Nah, berapa ini dia lama nih. jalannya tapi? Orang Indonesia mah nggak doyan jalan, percaya sama saya. Itu dia. Oke, ya Bapak Ibu, foto dari bawah, ya kita lanjut lagi. Kita onsen aja nih, enak nih kayaknya. Nah, ini salah satu nih favorit juga ya. Kalau yang suka sejarah dan suka onsen yang gaya-gaya Jepang, datanglah ke Kurokawa Onsen ini. Kalau tadi kan yang Uresino Onsen itu adalah memang bentuk onsennya itu seperti bangunan Jerman, ya karena dulu Dr. Sibo tinggal di sana. Tadi kalau Kurokawa Onsen itu di sini ada onsennya bermacam-macam. Kalau nggak salah ada 6 yang terkenal di situ Yandi ya, onsennya Yandi ya. Ada 7 onsen yang terbaik di situ kayaknya di Kurokawa jadi satu ini. Komplek ada beberapa onsen gitu. Jadi ada ryokan kecil. Ya, satu komplek ada betul. Ada ryokan kecil. Ya. Ada 24 ryokan ya, tapi kecil-kecil. Tapi nggak bisa untuk ini lumayan mahal juga, tapi ini nggak bisa untuk grup yang besar. Jadi harus FIT kalau ke sini. Atau ya. Family ya, family gitu bisa ya. Nah, keistimewaan di sini ini bisa ini nambah 1.500 bisa ini ya onsen pribadi ya dia. Private. Kalau memang malu, orang Indonesia kan suka malu kalau onsen gitu. Bukannya malu sih, nggak terbiasa. Padahal kan kalau dipikir-pikir kalau lagi mandi mereka kan nggak pakai baju, kenapa di sini? Benar. Setelah terbiasa nih katanya begitu terbiasa mah PD-nya langsung lebih tegak katanya gitu, kata apa sih? Dan di Kurokawa Onsen itu ini Bro Don. Jadi ada onsen pass. Jadi ada onsen pass itu kan dia ada asosiasinya tuh. Ryokan itu ada 24 dan masing-masing punya outdoor ini onsen kayak di gambar ini. Dan kita cukup beli 1.300 itu kita bisa apa namanya? Memilih tiga. Oh, 3. Paket lah di paket. Betul, nanti dapat tegata itu semacam pas dari kayu itu nanti ditunjukkan. Belinya di information center kalau mau beli paket gitu. Cuma kalau Bro Doni atau sobat-sobat kota nginep di ryokangnya itu bisa nyemplung sepuasnya di ryokang itu. Gitu. Itu dan namanya kalau yang juga. Beli kan apa? Biasa kalau yang beli apa pas itu namanya Higairi Onsen atau onsen pulang hari. Mantap. Betul. Seperti itu. Nah, Kurokawa tuh ada sungai ya. Kurokawa tuh kan sungai. Kuro tuh hitam, kawa tuh sungai. Jadi sungai hitam. Kalau Uresino tadi itu uresi itu bahagia atau senang. Senang. Jadi kalau kita nyemplung di Uresino itu bisa bikin senang. Kalau nyemplung di sini enggak bikin hitam, tenang aja. Ini juga baik untuk kesehatan dan di situ juga banyak onsen outdoor yang menarik. Plus itu Bro Doni yang paling menarik di situ ada juga kayak cave ya. Ada cave onsen. Nanti mungkin teman-teman sobat kota nanti bisa search di internet ada namanya Waraku ya. Di Kurokawa Onsen itu nanti dia ada itu onsen Satono Yu Waraku ya. Betul. Ya, itu salah satu yang terbaik juga. Nanti bisa di search juga untuk gambarnya. Banyak onsen bagus ya di Kyushu ya. Betul. Nah, ini Ibu Suki Onsen. Nah, ini nih kemarin saya juga ke sana ya. Jadi ini berendam di pasir. Jadi ini sebetulnya untuk detox. Onsennya onsen pasir berarti ya, bukan onsen pasir. Jadi spring, ya? si pasirnya itu panas. Oke. Kita biasanya 15 menit itu kayak sauna. Keluar keringat semuanya. Keringat semua, racun-racun toksik semua keluar. Semuanya keluar. Mantap. Ini adanya di Ibu Suki Onsen ya biasanya. Kalau gini gimana? Bayar juga?
Atau pantai biasa orang begini? Bayar. Bayar juga ya? Kalau misalnya kita nggak nginap di Ryokangnya, kita bayar sekitar 750 atau 800. Tapi ini pantai kan ya jurusannya? Iya, tapi kan yang punyanya bayar di situ kan kita mesti pinjam kayak baju untuk berendamnya. Oh, oke. Nah, itu ada saya ya yang lagi kepanasan. Yang lagi mangap. Iya, yang lagi mangap kepanasan. Oh, ini tempatnya beda ya kalau ini ya? Sama juga, di situ juga. Tapi saya di Ryokangnya kalau yang ini. Oh, okay. Bukan di pinggir pantai. Jadi boleh pilih apakah yang mau di luarnya atau mau di dalamnya gitu. I love Ibu Suki. Ya. Nah, ini nih. Ini tuh namanya Chiran Samurai Village. Jadi dulu di Saga ini ada namanya Samurai Village, namanya daerah Chiran ya. Dari daerah Chiran ini ada Chiran Kebun Teh sama Samurai Village. Nah, ini adalah rumah-rumah samurai, sekitar 27 rumah ada di sini. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa sih yang membedakan rumah ini dengan rumah-rumah samurai yang lainnya? Dia itu selalu memakai pagar yang tinggi dari tumbuhan. Kita lihat karena zaman dulu kan nggak ada CCTV ya, jadi orang kalau mau datang langsung ketahuan, jadi nggak bisa lihat-lihat gitu loh. Jadi dia untuk keamanan itu dikasih privacy. Dan biasanya ini masuk gate-nya itu ya, kita masuk ke gate-nya itu kita nggak langsung kelihatan rumahnya, belok ke kiri dulu, kanan dulu, di-zigzag gitu loh. Baru nanti baru kelihatan rumahnya, halaman rumahnya. Nah, ini daerah Chiran ini adanya di daerah Minami Kyushu ya. Jadi ini terkenal sekali namanya Chiran Green Tea. Green Tea baru mau ini ya. Jadi kalau di Jepang ini kan ada di daerah Shizuoka juga ada. Shizuoka, saya pernah ke pabriknya waktu itu sama petik. Terus ada di Kyoto juga, ya terkenal kan ininya green tea-nya. Nah, ini di Chiran juga sangat terkenal dari Kyushu ini juga. Dia lebih koi, lebih pahit ya kalau yang di sini. Oke. Nih kalau sobat kota yang senang ini ya matcha ya sini. Matcha. Nah ini nih saya datang ke sini. Ini apa nih? Ini adalah Chiran Toko Museum. Jadi zaman dulu tuh ada pasukan bunuh diri orang Jepang namanya kamikaze. Betul. Pilot muda. Nah itu yang kita lihat ya gambar-gambar itu adalah pilot yang gugur. Foto-foto ini waktu Perang Dunia berarti? Perang Dunia tahun 45. Ya, Perang Dunia kedua ya. Jadi kita lihat itu pesawatnya ya. Jadi kita juga lihat. Jadi mereka itu udah tahu hari ini dia mau mati, dia udah tahu. Karena itu dipilih ya. Jadi kamu besok pergi, hari ini pergi, gitu. Lusa kamu. Jadi dia udah tahu matinya dia kapan, udah tahu. Udah ada schedule-nya. Udah ada schedule-nya. Makanya orang-orang ini dia bilang sama teman-temannya, nanti kita ketemu, bro, oke lah kita sekarang gugur, nanti kita ketemu di Yasukuni. Karena semua ini akhirnya katanya arwah-arwahnya ini akan kumpul di Yasukuni, karena semua abu-abunya ini dibawa ke Yasukuni. Di Yasukuni yang di Tokyo. Makanya kalau di Jepang itu kalau ada setiap pergantian kaisar dan perdana menteri, biasanya mereka itu datang ke kuil Yasukuni. Karena mereka berterima kasih dengan Jepang itu sekarang bisa hewa, bisa peace karena gara-gara mereka. Berarti di museum ini lihatnya sisa-sisa perang ya, bangkai-bangkai pesawatnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang saya pingin nangis tuh ya mereka umurnya antara 17 tahun sampai dengan 20 tahun. Jadi yang sedang sekolah jadi pilot. Ya. Dan di sana juga kita bisa lihat dokumen-dokumennya, surat-surat dia terakhir sebelum meninggal kan suruh bikin surat tuh dipajang. Ada dia untuk pesan untuk anaknya karena dia istrinya baru ngelahirin. Wah pokoknya ini banget ya, saya ngebayangin kalau touching deh. Seandainya anak saya hidup di zaman kayak gitu, mau nggak mau saya harus merelakan gitu kan. Ya. Jadi ini benar-benar kasihan sekali ya. Saya melihat mereka itu gugurnya benar-benar mereka mati demi negara. Ya. Benar. Pengabdiannya luar biasa. Pengabdiannya luar biasa ya. Nah ini adalah ada foto siapa nih?
Itu ada foto saya ya. Nah ini adanya di Kagoshima juga ya. Ini juga adanya di daerah Nagasaki Bana. Jadi ini ada kita lihat ya ada shrine yang unik banget modelnya di sana di tepi pantai. Di tepi pantai juga namanya di daerah Nagasaki Bana tuh adanya kayak peninsula gitu loh. Oke, tebing curam makanya gitu ya. Curam banget. Adanya di daerah Kagoshima juga. Ini juga sama kayak Inari ya. Tapi sedikit. Nah, ini juga sama nih Sakurajima. Ini juga Sakurajima juga suatu island tapi masih ada penduduknya. Kita bisa ke sana juga pakai ferry sebetulnya. Day trip berarti kalau ini ya. Day trip ya. Day trip ke sana ke Sakurajima. Tadi Nyebrang ada berapa lama Gunkanjima. Jutsan? Kenapa? Nyebrangnya berapa lama? Di sekitar 3 jam. 3 jam. Oh, lumayan juga ya. Nah, ini fotonya gantian nih, beda nih. Oh, ini hiking juga, Andisan. Ini Andi nih. Iya, betul. Ya. Jadi kalau ke Sakurajima ini meskipun dia aktif volcano ya, ini namanya Yunihara Observatory. Ini merupakan puncak tertinggi dari Sakurajima yang bisa diakses dengan bus tour. Jadi di sana itu ada local bus yang dia keliling dari port ferry sampai ke sini. Dia keliling balik loop dia, kayak loop kayak itu. Itu cukup murah ya, bayarnya 500. Terus kemudian untuk naik ferry-nya tadi di Kyushu tuh banyak sekali, di Kagoshima tuh banyak sekali kapal-kapal ya. Kalau ke Yamashima itu bisa sekitar 3 jam, bahkan kalau ke yang lebih selatan lagi itu bisa sampai 24 jam juga. Cuman kalau untuk yang ke sini itu intervalnya sekitar 15 menit ya untuk menuju ke sini. Dan setelah nyampe di sana nanti bisa memakai local bus. Dan di sini karena volcano, otomatis di situ ada hot spring-nya juga. Teman-teman nanti bisa di sana bisa nyemplung onsen dengan view. Kalau dari sini view-nya itu Kagoshima yang ini city. Terus kalau yang dari tepian nginepnya di Kagoshima, view-nya Sakurajima. Tapi di sini juga bisa di sini juga bisa berendam kaki dengan view Sakurajima yang spektakuler. Ini salah satu yang sangat direkomendasikan. Plus di sini juga kalau Satsuma, nama Kagoshima dulu Satsuma ya. Makanya di sana juga yang salah satu terkenal adalah sweet potato. Sweet potato-nya di sana manis banget. Di cafe di portnya itu menjual salah satu dessert sweet potato yang lezat sekali. Jadi next time kalau teman-teman di sini bisa mencoba. Kenapa? Ubi, ya betul. Yes, ubi bisa betul. mencoba di situ di Sakurajima ini. Nah, berarti Sakurajima ini mostly lihatnya view ya, Sakurajima nature ya. Ya, tapi kulinernya juga enak. Tadi saya kan cerita namanya Sakurajima Daikong. Itu Daikong yang masuk lobak yang masuk world record itu juga betul di sini. Nah, ini ferry-nya. Seperti itu, dan cukup murah ya, mobil bisa masuk juga. Jadi kalau ada yang pakai FIT itu mau masuk pakai car juga, private car juga bisa itu. Kalau nggak mau pakai bus gitu, jadi mobilnya dimasukin ke ferry, nanti keliling ke Sakurajimanya pakai mobil pribadi untuk ke onsen. Karena kalau pakai bus itu kita harus ngikutin jadwal si bus itu. Oke. Gitu. Nah, kalau ini namanya Udo Shrine. Ini juga nih instagramable banget ya. Tapi harus ekstra juga nih kalau tamu-tamu datang ke sini juga harus jalan kaki dari tempat busnya turun tangganya lumayan jauh gitu ya. Pulangnya juga luar biasa kudu naik tangga lagi. Jadi ya ekstra. Tapi ya memang istilahnya kan terbayarkan lah ya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu kan. Jadi kita mendakinya itu susah banget, turun naik tangga, tapi pas setelah lihat ini aduh keren banget. Bayangin ada shrine di dalam gua. Ini itu shrine-nya dalam gua ya. Oh, itu yang sebelah kiri pintunya. Masuk ke dalam gua itu, bayangin di dalam batu itu ada shrine. Unik ya. Unik. Ini keren banget ya. Jadi biasanya kalau orang mau ke sini harus nginep di daerah Miyazaki dulu, di daerah Miyazaki karena di sekitar sini nggak ada hotel. Betul. Lumayan jauh berarti ya. Lumayan jauh.
Nah, biasanya dari sini, dari Udo Shrine itu biasanya orang-orang langsung ke Toimisaki ya, Ndi ya? Iya, betul. Karena adanya di ujung. Di Toimisaki itu ada Jauh di ya? ujung setelah Udo. Ya. Oke. Nah, tuh ada Andi. Ya, Nah, jadi ini apa di sana nih? itu Toi banyak capek nih. Apa nih, Andisan? Kok capek-capek nih? koi Habis naik capek. bukit. Betul. Jadi capek. Spellingnya yang benar gimana nih? Toimisaki ya, ini kuda liar ya. Jadi bukan kuda toy cape. Kayaknya Oh, ya, toy nggak cap. tahu sih. Oke, Toimisaki I see. sih, Toimisaki cape ya. Kayak itu. Terus apa namanya? Ini kuda liar dan dia tidak setinggi kuda yang kita tunggangin di Indonesia. Dia lebih kecil. Makanya itu kelihatan kan temanku yang Jepang pakai baju putih itu. Dia cuma segitu, kecil kayak keledai deh. Kayak keledai. Dan ini view-nya Pasti. spektakuler banget ini. Oh, tapi Betul, kayak keledai, liar tapi kayak jinak keledai. ya, maksudnya nggak ini ya? Jinak. Jinak. Ya. Jinak. Orang Jepang sopan-sopan, kuda Jepang juga sopan-sopan lah gitu ya pokoknya. Benar. Dan dia juga Kayak bisa rusa di Nara kan juga gitu. Oh iya. Bisa Ojiki juga ngangguk-ngangguk dia juga. Ini banyak ranjaunya Donisan kalau di sini. Wow. Ranjau Pasti. ini. Ranjau dari kuda. Dari kuda. Bukan perang dunia, bukan ya, beda ya kalau ini ya. Kita, iya betul. Tapi nyampe sana itu udah nggak kepikiran itu. View-nya tuh benar-benar luar biasa. Ini salah satu objek wisata favorit juga. Ini spektakuler banget pokoknya. Jadi wajib banget ya kalau ke Kyushu ke sini. That's why, sobat Terutama kota tuh ya. ya. Jepang bukan cuma Tokyo, Osaka gitu ya. Karena mostly orang ke Jepang kalau ikut tur, terutama ya ikut tur series, kebanyakan Tokyo, Osaka. Kalau kita ikut tur series nggak bisa lihat view of Japan gitu ya. Orang Jepang alamnya bagus, di mana sih? Kalian mungkin lihat Fuji doang, tapi di luar dari itu Hokkaido, Kyushu nih view-nya, lihat sobat kota. Keren-keren semuanya. Betul. Jadi kalau ini kan kayak naik di perbukitan kayak Bukit Tabi gitu. Jadi kalau teman-teman sobat kota nggak mau naik, aku males naik gunung, aku mau wisata, aku nggak mau naik bukit gitu, itu bisa ke observatorinya. Jadi observatorinya itu nanti juga tetap ada kudanya, jangan khawatir, bisa foto-foto sama kuda. Terus kemudian di sini nanti teman-teman bisa di Miyazaki. Nanti kulinernya juga sangat enak banget ya. Nanti saya jelaskan di segmen kuliner aja supaya lebih ringkas. Silahkan lanjutkan aja Jenisa. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini saya pergi nih. Kesini nih, bagus banget. Naik kapal. Ini keren banget. Harus. Ini harus ke sini ya. Betul. Memang aksesnya lumayan susah karena kalau apalagi tempatnya jauh dan jalannya berliku-liku ya, takut mabuk juga. Tapi ini keren banget ya. Saya kemarin ke sana kebetulan lagi hujan, jadi airnya coklat, nggak biru kayak begini. Ya. Tapi keren banget. Ini jadi bisa dilihat ya. Jadi kita bisa naik kayak dari situ, bisa naik kayak atau bisa juga jalan dari atas kita lihat ke bawah ke ngarainya ini. Ini harus banget ke sana. Saya di sini mana ya? Pengen posting di Instagram. Langsung. Bagus sobat kota ya. Saya pernah ya cuma sekali nih pernah kesini, bagus ini yang terngiang-ngiang, yang nempel gitu ya, diingatin kayak gini nih. Ini kalau ke sini summer luar biasa ya tuh. Ini summer keren banget. Jadi zaman dulu karena kalau menurut mitos, jadi Dewa Amaterasu itu pertama kali datang ke bumi itu pertama kali ke sini. Oke. Dewa kayak matahari Bandung ya. gitu ya. Nah, sekarang kita udah selesai nih dari Miyazaki, naik lagi ke atas nih ke arah Beppu atau daerah Oita. Nah, di Beppu ini banyak sekali onsen-onsen karena memang banyak geotermal di sana ya. Jadi kita lihat ada beberapa, misalnya kayak seperti ada beberapa sumber air panas yang terkenal di sana seperti kayak Chino Ike, ada Umi no Jigoku, namanya juga udah keren. Chino Ike itu artinya bloody hell gitu kan, bloody hell pond. Iya kan? Nih, warnanya merah. Iya kan, jadi seperti darah gitu kan, jadi lautan darah. Ada lagi Umi Jigoku, ada lagi Jigoku tuh artinya kan neraka. Ya. Jadi laut neraka. Orang Jepang tuh udah tahu. Iya, orang Jepang tuh udah tahu neraka loh. Nerakanya dunia ya mereka di sini. Ya kan? Betul. Neraka dunia nih ya, bukan akhirat.
Iya, ini neraka dunia di sini ya. Jadi ada bayangin aja ada bermacam-macam di Beppu itu ya. Kemudian ini juga sama nih, ini adanya di Beppu juga, namanya Yuvin Floral Village. Jadi ini adalah miniatur kota-kota. Ini tuh berdasarkan ini ya, Di ya, apa namanya? Cerita apa gitu loh? Dongeng gitu. Dongeng. Iya, makanya saya bilang kayak fairy tale gitu, lihat ya, kayak Iya, rumah-rumahnya. bener kayak fairy tale. Jadi mungkin kurcaci atau peri gitu ya. betul. Jadi si orang Jepang ini kan senang meniru-niru, bikin-bikin miniatur. Kayak misalnya Tokyo, Menara Tokyo, kan dia juga itu ngikut. Kayak tadi miniaturnya Istana Juinggar. Nah sekarang Yuvin Floral Village juga sama gitu. Nah di sini biasanya orang berfoto-foto, ya kemudian di sini ada banyak toko oleh-oleh juga. Nah jalan sedikit ada namanya Danau Kinrinko juga dekat dari sini. Pasti deh. Nah ini Danau perintilannya lucu-lucu kalau Jepang. Nah ini sering mungkin sobat kota banyak lihat nih di Instagram atau di mana gitu ya. Ada Torii Gate di danau gitu ya. Ternyata di sini ya. Namanya di Danau Kinrinko di daerah. Kalau yang di foto-foto tuh biasanya yang di Lake Biwa, Donisa. Oh gitu, beda di ya? Di Biwako ya, beda. Cuman beda kalau lagi itu yang di Biwako, gitu, ya. Kalau itu yang di Hakone. Ya. Yang Hakone ada ya betul. Dan biasanya yang menyebar di internet foto yang spektakuler itu di Biwako biasanya. Biwako, oke. Di Biwako. Lake Biwa di Shiga Prefecture. Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang di Umi Jigoku. Umi itu artinya laut, Jigoku itu neraka. Nah, ini kan nerakanya laut gitu kan, laut nerakanya mereka. Tempatnya luas dan banyak sumber, itu meletup-letup ya. Nah, ini Tatsumaki Jigoku. Kalau Tatsumaki Jigoku itu kayak geyser. Jadi berapa menit sekali kita tunggu, nyembur. Dia nyembur gitu loh. Itu deket-deketan juga nih. Bisa jalan kaki. Banyak volcano sih ya, jadi begini semua ya. Jadi kita biasanya nanti dikasih pilihan, kita mau beli tiket terusan atau enggak. Kalau tiket terusan biasanya harganya 2.000 per orang. Bisa lihat Tatsumaki Jigoku, bisa lihat Umi Jigoku, bisa lihat ini, jadi jalan. Mantap. Nah ini Chinoike ya, jadi ini yang saya bilang. Ini nggak ada yang telur dimasak juga di sini, nggak ada ya? Ada Onsen banyak. Tamago. Onsen Tamago. Ya. Betul. Kalau makan nambah berapa tahun katanya. Rata-rata kalau di onsen pasti ada yang jualan itu, yang onsen Tamago. Bukan jualan sih, kita ngambil sendiri, kita free ya. Oke. Ini Blood Pond Hell. Ya. Chinoike Jigoku ya. Banyak banget berarti di sana ya. Banyak sekali ya objek-objek wisata, terutama yang kayak Jigoku gini, hell begini. Kan ini juga sama kayak Donbori Betsu juga ada kan? Ada, betul. Pokoknya tiap kali ke Kyushu malam kalau bisa onsen, wah besok udah fresh lagi deh ya. Betul.